Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah yang mana telah memberikan kesempatan pada kita hingga sampai hari ke-27 ini dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan kita masih dapat bertemu kembali di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Atau juga Allah mudah-mudahan menerima amalan kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, tadarus kita, sehingga bisa mengantarkan kita menjadi manusia yang la'allakum tat. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan zakat. Apa itu zakat? Bagaimana menyalurkan zakat? Apa macam-macamnya zakat? Kepada siapa zakat harus diberikan? Dan apa dibalik hikmah kita harus membayarkan zakat? Pemirsa yang dirahmati Allah, apa itu zakat? Zakat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Az-zakah artinya bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah adalah zakat berarti mengeluarkan jenis harta tertentu, jenis harta yang ditentukan oleh syariat Islam pada waktu tertentu, atau harta telah dimiliki selama 1 tahun mencapai jumlah tertentu, atau telah mencapai nisab dan dikeluarkan kepada orang-orang tertentu atau mustahik sebagai penerima zakat. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada macam-macam zakat. Di antara ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu terkait dengan jiwa kita untuk disucikan, dibersihkan dari noda dan dosa. Dan zakatnya itu berupa hasil pendapatan di mana suatu umat Islam tertinggal. Dan ukurannya 2,5 kilo. Ini yang disebut juga dengan zakat konsumtif, berarti zakat yang habis dimakan. Yang kedua ada macam disebut dengan zakat mal, yaitu zakat harta. Bisa berbentuk hasil usaha dagang, hasil pertanian, hasil jasa, dan lain-lain. Dan akan dikeluarkan pada saat waktu tertentu dengan jumlah tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat. Pemirsa yang dirahmati Allah, perintah Allah dalam menunaikan zakat ada di Quran surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim sadaqah tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakunu lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya ambillah zakat dan dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya dapat menumbuhkan keteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 77 yang bunyinya wa aqimis shalah wa atuz zakah. 2 kalimat perintah Allah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, menandakan bahwa kita harus melakukannya dengan sempurna. Pertama, kita melakukan hubungan vertikal kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah, berarti berbagai bentuk ibadah kita laksanakan. Kemudian kepada antar manusia hablum minannas, yaitu diantaranya berupa az-zakah, zakat yang harus kita keluarkan. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah,
Kemudian kepada siapa zakat harus diberikan? Bagaimana? Melalui siapa zakat akan disalurkan? Yang pertama, kita bisa memberikan kepada amil, takmir masjid, atau lembaga-lembaga tertentu yang memang menyiapkan dirinya untuk membayarkan zakat. Yang kedua, kita bisa melakukannya sendiri. Kepada siapa zakat akan disalurkan? Yang pertama pada fakir, yang kedua pada miskin, yang ketiga pada amil, 4 pada rikob, 5 pada gharim, 6 pada mu'alaf, dan ke-6 pada 7 pada ibnu sabil, dan yang ke-8 pada sabilillah. Inilah diantara kepada siapa kita akan menyalurkan zakat. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian ada hikmah apa di balik pemberian zakat? Ada beberapa di antaranya bagi si pemberi zakat, seorang muzaki. Yang pertama, dia dapat mensucikan jiwa dari dosa, mungkin pernah yang dilakukan. Yang kedua, dapat membersihkan harta yang dimiliki. Yang ketiga, dapat menyembuhkan penyakit kikir. Jadi jangan kita pelit. Jadi kita bisa menjadi manusia dermawan karena sudah dilatih melalui berzakat. Yang keempat, dicintai Allah karena kita melaksanakan perintahnya. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dan yang terakhir, tentu saja kita akan dicintai manusia karena kedermawanan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hikmah yang berikutnya adalah bagi mustahik penerima zakat. Hikmahnya di antara pertama adalah dapat meringankan beban kehidupan. Yang kedua, dapat menumbuhkan semangat hidup. Yang ketiga, dapat terangkat martabat dirinya. Dan yang terakhir, dapat memupuk persaudaraan. Jadi pada hari itu betapa senangnya, karena hari itu merasa bersyukur ada seorang tetangga, saudara yang telah memberikan zakatnya kepada dia. Sehingga pada hari itu mereka tidak keluar lagi untuk mencari rezeki. Dia ikut gembira, ikut bersyukur, ikut merayakan Idul Fitri ke masjid atau ke lapangan di mana sholat Idul Fitri dilaksanakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dan hikmah yang terakhir adalah bagi bangsa dan negara. Yang pertama, dapat menjadikan penggerak sendi-sendi ekonomi bangsa. Apabila seorang muslim yang kaya raya, yang mau mengeluarkan zakat malnya, kemudian dapat memberikan modal kepada orang yang fakir, miskin, gharib, dan bisa mengangkat ekonominya, dapat memenuhi kebutuhannya, bahkan bila perlu dia bisa memberi kepada orang lain. Kemudian dari situlah dapat mengangkat sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi ekonomi bangsa. Yang kedua, dapat mengentaskan kemiskinan. Tadi karena orangnya miskin, fakir, gharim, karena diberi modal, maka akan terangkat usaha ekonominya. Yang ketiga, dapat mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini ada kurangnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.